Kalau kita bicara dukungan politik, Pak Prabowo pidato juga dengan nada yang sama. Kalau Pak Jokowi ada yang mencubit, nih saya ulangin, kalau ada yang mencubit seluruh gerakan Indonesia Raya, itu dia akan merasakan juga. Dan pidato itu disampaikan di mana? Di depan semua ketua-ketua partai politik, Bang. Semua pimpinan partai politik. Jadi saya melihat itu sebagai sebuah instruksi dari presiden terpilih, presiden berikutnya kepada partai-partai politik. Tolong jagain Pak Jokowi. Kalau Anda mau sama dengan saya, jagain Pak Jokowi loh, karena saya jagain Pak Jokowi gitu. Nggak ada tuh partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN pasang badan dan marah-marah ketika akun Fufopapa, ketika Mas Kaisang dan yang lainnya dikritik. Nggak ada. Yang bela itu cuma kawan-kawan Projo dan PSI. Ini kan menunjukkan bahwa pesona kebintangan Pak Presiden secara perlahan, tinggal nunggu 1 bulan 8 hari, itu judul diskusi kita, akan sirna. Ini masih jadi presiden, apalagi tak jadi presiden. Dan per hari ini juga partai yang sejak lama menyatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, satu persatu warna pasang badannya ke Jokowi mulai hilang. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Karena kalau hanya mengandalkan Projo, kalau hanya mengandalkan PSI, saya kira akan babak belur, Bang. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Menjelang pelantikan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, Bang Adi Prayitno memberikan analisa dan prediksi tajam terkait apa saja yang akan terjadi pada Mulyono pasca tak menjabat lagi sebagai presiden. Apakah akan dikenang prestasinya atau justru dikenal dengan setumpuk dosa selama menjabat 10 tahun lamanya menjadi Presiden Republik Indonesia? Tanpa backup sandaran yang kuat, Mulyono akan dihajar masif oleh social society tanpa perlawanan seperti saat ini. Bahkan mau ikut kendaraan politik sekuat apapun akan tetap dihajar karena dosa-dosa politiknya yang terlalu besar. Kalau Gibran tetap dilantik sebagai wakil presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, Gibran juga diprediksi bakalan kena hukuman sosial dengan caci maki sepanjang menjabat wapres oleh rakyat. Apa? Karena akibat cacat hukum atas pencalonannya. Begitu kata Bang Adi Prayitno. Nah, kesimpulan dari perbincangan kawan-kawan di warung kopi tadi malam ya adalah bahwa tim ahli dan fotografer Mulyono yang selama ini tidur nyenyak di istana dan ikut tuannya ke berbagai mancanegara untuk memoles pencitraan demi pencitraan Mulyono, hari ini sedang insomnia dan tak nyenyak tidur. Mengingat skandal Fufu Fafa benar-benar telah meruntuhkan benteng dan sendi-sendi pencitraan yang terus dibeton oleh PSI, Projo, gitu kan, buzzer, dan para penjilat-penjilatnya. Hancur sudah Raja Jawa, selesai sudah masa gorong-gorongnya gitu. Nah, purna sudah mobil SMK yang dinanti-nanti pendukungnya di Bundaran HI dan juga oleh penggemarnya. Nah, teman-teman semuanya, akun Fufu Fafa di Kaskus ya telah berhasil dibuka oleh Anonymous Indonesia dan oleh Anon Ghost Indonesia. Nah, hasilnya memang katanya sih ini milik Gibran, wapres terpilih. Nah, gimana nih kalau Kominfo gitu? Nah, kalau Kominfo, ayo cebokers, dusta mana lagi yang mau kau nikmati gitu. Nah, rahasia dari diksi rahasia kemudian juga diksi dari Fufu Fafa gitu ya. Dari sekitar 5.000-an postingan dengan segala variasinya ya, sejatinya kita sudah familiar dengan hal tersebut gitu. Bukan hal baru. Dari Pilpres 2014, Pilpres 2019 gitu kan, sudah kenal pola itu gitu. Nah, bahasa provokasi, bahasa caci maki dan pecah belah yang membuat bangsa ini terpolarisasi sangat dahsyat dan sedemikian rupa. Nah, silahkan teman-teman para elit ya pura-pura berdamai, bolehlah gitu kan, dengan itu ya karena kepentingan yang sama barangkali begitu ya, tapi tidak dengan publik luka yang terlalu dalam gitu kan,
Harus ada yang bertanggung jawab, yang membuat bangsa ini terkoyak dan menyebabkan negara ini tidak mengalami kemajuan yang berarti. Nah, kita disibukkan dengan perpecahan, saling tuduh dan saling curiga. Nah, sampai kita lupa bahwa bangsa ini dirampok kekayaan alamnya, dirampok duit pajak rakyatnya gitu. Nah, sumber daya manusia yang jalan di tempat tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang begitu cepat. Bahkan gaji guru honorer pun selama 10 tahun terakhir ini tetap di kisaran 300 sampai 500 ribu per bulan gitu. Sedangkan timbunan utang negara semakin menggunung. What? Teman-teman, publik akan mengawasi terus kinerja pemerintahan. Siapapun yang rezimnya gitu kan, siapapun rezimnya gitu. Check and balances demi sehatnya Republik Indonesia ini. Nah teman-teman, biar nggak kemana-mana, kita akan lihat bagaimana Bang Adi Prayitno, kemudian Rocky Gerung, kemudian Pak Mahfud MD yang semakin hari semakin galak tentunya mengkritisi pemerintahan Jokowi yang 1 bulan lagi ini sudah berakhir dan akan diganti secara konstitusi oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Apakah Mahfud MD, Rocky Gerung, Bang Adi Prayitno akan sama tajam ketika nanti di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sama seperti tajamnya mereka kepada Presiden Jokowi, sebagaimana di video-video berikut ini, teman-teman. Agak lucu ya, Ketua KPK Nawawi Pamulango, kemudian Alexander Marwata bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Betul. Iya kan? Untuk klarifikasi. Tapi dibantah oleh seorang jubir. Jubir, nggak bisa katanya. Masa jubir bantah atasannya? Harusnya jubir bilang ke atasannya, lalu atasannya yang meralat. Kan gitu. Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Nah, masuk akal, saya baru lihat sekarang jubir membatalkan pernyataan ketuanya. Sehingga KPK jadi maju mundur, Pak Serang. Ketika Panggil tidak, panggil kayaknya tidak. mundur ya, bukan maju mundur. Mundur submirsif. Pada akhirnya KPK juga menyesuaikan dengan cuaca yang ada di luar. Iya, ada yang ada. Pasti anak ini dikendalikan orang. Pasti gitu kesimpulan orang lah ya. Ada sekjen, ya kan? Kemudian ada deputi, ada subdeputi. Lalu jubir di bawah aja membatalkan ke sini coba. Nggak masuk di akal saya. Organisasi macam apa kalau tidak bermasalah? Sebuah bocoran yang penting tentang akun Vuvufafa. Ternyata mereka spill yang namanya alamat, kemudian nomor telepon, tanggal lahir Gibran Raka Buming Raka. Salah satu yang di spill itu adalah 2, akunnya Cilipari, ya, kemudian nomor teleponnya. Jadi kalau kita bicara tentang Kodari dan kemudian orang yang ingin membuktikan bahwa ini Gibran, itu pembuktian Kodari itu adalah pembuktian yang sifatnya asumtif, ya, asumsi yang barangkali pasti akan didukung oleh kekuasaan terutama Kominfo, ya, Menkominfo. Tapi ini adalah versi dari masyarakat yang mereka mencari bukti-bukti itu memang didasarkan pada apa yang ada, ya. Di situ ada Vuvufafa, di situ ada Cilipari, di situ ada Genarli, ya, Raka Genarli, di situ ada RKBN, ya. Semua itu connected dan semua itu melibatkan nama-nama yang terkait dengan Gibran. Ada Kaisang di situ, ada Jokowi bahkan pernah mention akun Cilipari, ya. Jadi saudara sekalian, ini ada data yang di-spill dari data pribadi akun Vuvufafa telah dibocorkan oleh Anonymous dan Anon Ghost Indonesia. Salah satunya adalah kalau kita memasukkan nomor telepon langsung terhubung dengan akun Vuvufafa, ya. Coba kita bacakan. Lalu Cilipari, ya, atau @cili_pari itu kemudian memuat postingan yang kurang lebih mirip dengan dengan Vuvufafa. Yaitu seperti yang sudah kita sering spill, ya, sudah pernah diucapkan, yang membuat kemudian Ainun Najib dan Roy Suryo yakin ini adalah Gibran Raka Buming, yaitu ketika nanya gunting. Akun Cilipari yang pernah dimention oleh Jokowi mengatakan, beli gunting yang kayak di steak gunting pig di mana ya? Nanya serius. Kemudian, guys, sorry, stupid question. Ini di Vuvufafa. Beli gunting yang kayak di steak gunting pig di mana? Kurang lebih sama, ya.
Jadi ya, jadi beli gunting yang kayak di steak gunting PIK di mana ya? Podo aja. Jadi ada bilang kaya, YG-nya yang ya kurang lebih sama lah ya. Walaupun kita bukan ahli-ahli ini, tetapi gini, kalau kita mau mendinai, tentu kan ada dasarnya. Tetapi kalau kita ingin melakukan klarifikasi, ya inilah klarifikasinya, ada beberapa hal yang interconnected ya, yang proven. Jadi ini yang tidak bisa dibantah. Kalau memang bukan, ya sudah lama akun ini di bareskrimkan. Sekarang kan terkesan operasi yang akan dijalankan adalah akan ada stuntman katanya, yang akan dikondem sebagai si Fufufafa ya. Oke. Tapi kita tidak tahu bagaimana perkembangan ke depannya ya. Kalau saya sih becek ke titik, olo ke toro. Itulah yang terjadi ketika saya berkonflik dengan Akil Mukhtar. Teman saya bilang, udahlah santai aja, nanti becek ke titik, olo ke toro. Intinya nanti ketahuan juga lah kurang lebih ya. Nah, ternyata benar 3 tahun kemudian akhirnya ketahuan. Tapi ini saya kira mudah-mudahan tidak 3 tahun kemudian. Oh Prabowo nggak peduli nggak ada masalah. Saya udah bilang orang yang sedang sukses ya di atas jatuh cinta itu nggak akan pernah mendengarkan orang lain yang berbeda dengan aspirasinya. Nah, aspirasi Prabowo adalah memeluk Gibran for the time being right now, ya kan? Memeluk Jokowi right now dan menunggu waiting for his inauguration ya, for the new president of Indonesia kan, become the new president of Indonesia. Nah, itu yang sedang dia tunggu. Karena itu ya dia tidak ada kepentingan untuk kemudian mempermasalahkan akun Fufufafa, apalagi pendukung-pendukungnya sama sekali nggak punya kepentingan. Oke, ini yang punya kepentingan kita untuk mengetahui seberapa seperti apa sih karakter calon pemimpin kita. Kan ngeri-ngeri sedap ya. Ini ada berita ya dari suara.com, kemudian pikiranrakyat.com ya. Nomor HP Gibran Rakabuming bocor, warganet iseng cari di get contact dan login akun Fufufafa. Oke. Kemudian Fufufafa benar Gibran tanda tanya, anonim coba login pakai nomor HP dan email diduga milik Wapres terpilih. Ini hasilnya. Oke. Coba kita bacakan. Jadi yang di login itu tidak hanya nomor HP tetapi juga akun Cilipari ya. Oke. Kita dari Pikiran Rakyat kita bacakan ya. Fufufafa benar Gibran, anonim coba login pakai nomor HP dan email diduga milik Wapres terpilih. Ini hasilnya. Pikiran Rakyat. Akun Anonymous Indonesia mengklaim telah berhasil menemukan pemilik akun Kaskus Fufufafa yang belakangan ini menarik perhatian. Benarkah akun tersebut milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka? Data pribadi akun Fufufafa telah dibocorkan oleh Anonymous dan Anon Ghost Indonesia. Ucap @youranon ya, Arnold underscore pada Jumat 13 September 2024 sambil menyertakan link menuju ke channel Telegram. Di channel Telegram miliknya, Anonymous Indonesia terlihat membagikan informasi pribadi milik Gibran Rakabuming Raka yang diduga merupakan pemilik akun Fufufafa. Dia membeberkan identitas pribadi putra sulung Joko itu mulai dari tanggal lahir hingga alamat rumah. Nggak usah kita sebarkan juga ya. Jadi biar kita tidak ikut menyebarkan data pribadi orang ya. Karena itu bukan hal yang bisa disebarkan seharusnya ya. Tetapi siapa yang bisa kemudian membatasi orang-orang yang anonimus untuk melakukan private investigation? Karena ini kan bagian dari private investigation to prove ya. Sekaligus membantah istana kan begitu. Termasuk membantah Kodari tadi kan begitu. Tidak hanya itu, dia bahkan mencantumkan nomor telepon dan email milik Gibran Rakabuming Raka. Alamat email yang dimiliki merupakan milik usaha catering miliknya, Cilipari ya. Nama lengkap Gibran Rakabuming Raka, tempat tanggal lahir Surakarta 1 Oktober 1987, jenis kelamin laki-laki. Nah, itu adalah informasi yang bisa di-spill ya. Kalau tanggal lahir saja nggak bisa, bagaimana mau mendaftar jadi wakil presiden kan? Telepon, nah ini nggak boleh ya. 62897 bintang.
Email ini adalah sesuatu yang juga umum sifatnya. Cilipari@gmail.com kata Anonymous Indonesia. Dia juga mencantumkan status pendidikan Gibran Raka Buming Raka yang pernah bersekolah di Orchard Park Secondary School, Management Development Institute of Singapore dan University of Bradford BSc, ya, BSc. Kita nggak ngerti ya apakah betul ijazahnya benar apa enggak. Nanti kita itu bagian lain yang katanya mau dibahas juga oleh Roy Suryo, ya. Seakan belum cukup sampai di situ, Anonymous Indonesia juga membagikan 2 video di channel Telegram miliknya. Video pertama memperlihatkan upaya masuk ke akun Kaskus menggunakan sebuah nomor telepon yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka. Ketika terbaca oleh Kaskus, nomor telepon dan email Cilipari tercantum di sana. Ternyata datanya mengarah ke akun Fufu Fafa yang saat ini tengah ramai dibicarakan. Mohon maaf, saat ini verifikasi melalui nomor handphone tidak tersedia. Bila mengalami kendala, silakan hubungi customer service. Klik selanjutnya untuk mendapatkan kode pemulihan tutur keterangan Kaskus. Oke. Sebagaimana ciri khas Presiden Joko Widodo Jokowi, putra sulungnya sekaligus wakil presiden Wapres RI terpilih Gibran Raka Buming Raka menjawab santai terkait akun Fufu Fafa yang sedang viral. Dikaitkan dan dituding sebagai pemilik akun Fufu Fafa, Gibran dengan enteng membantah. Kendati tak secara eksplisit berkata menir, "Yo ndak tahu kok tanya saya." Jokowi, ya, YNTKTS. Dengan diksi lain, Gibran sama-sama membelokkan pertanyaan supaya diarahkan ke pemilik asli yang menurutnya adalah orang lain. Lah mbuh takono sing duwe akun kok aku. Ya ndak tahu kok tanya saya. Ya, kurang lebih kan gitu ya. Ya NTKS juga ya. Lah mbuh kok takono sing duwe akun. Tanya saja yang punya akun, jawab Gibran singkat usai belusukan di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Lawean, Solo, Selasa 10 September 2024. Jadi kalau kita bicara like father, like son, ya, gitu. Air dari cucuran jatuhnya ke pelimbahan juga, ya. Itu sobat era sekalian yang kita bisa beritakan, ya. Jadi ketika dimasukkan nomor handphone yang memang tertera, ya, di dalam Kaskus tersebut, ya, yang disertakan, maka yang terjadi adalah mengarah kepada akun Fufu Fafa. Fufu Fafa. Nanti baca anukan lagi ya lagunya, ya, Fufu Fafa. Begitu sobat era sekalian, ya. Semudah itukah bicara pasukan berani mati? Padahal Anda mungkin kena flu saja sudah kalang kabut langsung cari dokter untuk berobat karena takut mati. Ada yang lucu dari para pendukung Pak Jokowi ini. Saya heran mengapa bisa mereka menggunakan nalar yang sangat tidak cerdas, nalar yang sangat janggal, dan nalar yang sangat aneh. Saya membaca di beberapa media bahwa katanya ada pasukan berani mati yang siap melakukan apel akbar pada bulan ini, akhir bulan ini, untuk membela Pak Jokowi. Pak Jokowi ini mau dibela dari mana? Dari hal apa? Dari perilaku korupsi kah? Dari pelanggaran jabatan kah? Atau dari perbuatannya yang benar terhadap negara? Jadi dibela ini dalam rangka apa dan kenapa harus sampai ada yang namanya pasukan berani mati membela Pak Jokowi? Mereka ini makhluk-makhluk dari mana? Saya juga bingung. Apa sebetulnya yang ada dalam pikiran dan hati mereka mendeklarasikan diri untuk apel akbar pasukan berani mati membela Jokowi? Siapa yang menyerang Jokowi? Siapa yang mengganggu Jokowi? Tidak ada di Republik ini yang menyerang Jokowi, menakut-nakuti Jokowi, menyerang Jokowi. Beliau aman, buktinya setiap hari cenganges-cengenges pergi ke sana ke sini di bawah pengawalan pasukan pengamanan presiden, nyaman dan tidak ada yang mengganggu. Kalau yang mau dianggap adalah orang-orang yang kritis dan melakukan kritik terhadap Jokowi dianggap adalah gangguan dan harus dihadapi dengan pasukan berani mati. Waduh, saya pikir ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang harus di-upgrade otaknya, harus di-upgrade hatinya, harus di-upgrade cara berpikirnya, bahwa tidak ada yang perlu dibela dari Jokowi. Bahwa kritik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, kalangan intelektual, mahasiswa, masyarakat, itu adalah hal biasa. Kalau Anda tidak siap dikritik, jangan jadi pejabat. Sebaiknya di rumah saja mencuci kamar mandi sendiri, menyapu kamar mandi sendiri, dan lain-lain pekerjaan di rumah. Maka Anda tidak akan pernah dikritik oleh publik.
Yang mengkritik Anda mungkin keluarga Anda saja kalau kerjanya tidak bersih. Tapi ketika Anda menjadi pejabat publik, Anda harus siap dikritik. Jadi tidak usah sok-sok hebat, sok-sok jago bicara tentang pasukan berani mati bela Jokowi. Saya juga bingung ya. Semudah itu. Halo, saya lagi baca nih. Ini ada pasal-pasal sumbernya dari Pusat Edukasi Anti Korupsi dari kpk.go.id. Hadiah yang diterima oleh keluarga atau kerabat pegawai negeri atau pegawai negeri sipil dari pihak yang berkonflik kepentingan. Dalam hal ini, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik pernah menangani laporan gratifikasi dari seorang pegawai kementerian. Anaknya mendapatkan sepeda dari iparnya yang merupakan seorang pengusaha yang sedang mengerjakan proyek di kantornya. Jadi dia ada konflik kepentingan, ada gratifikasi. Kenapa pasal ini jadi penting? Karena kan KPK sejauh ini sepertinya enggan untuk melakukan pemeriksaan, bahkan memanggil Kaisang, putra bungsunya Presiden Jokowi, berkaitan dengan penggunaan private jet ke Amerika. Ya, nggak cuma itu, Bobi Nasution menantunya itu juga menggunakan private jet, ya. Dan dia mengatakan, dan dia juga membela adik iparnya, Kaisang, bahwa karena Kaisang bukan penyelenggara negara, maka nggak bisa dinyatakan sebagai gratifikasi. Nah, aturan dari KPK-nya jelas. Jadi KPK kali ini aneh. Kenapa kok ragu-ragu atau lepas tangan? Ya. Kedua, kalau ternyata hal seperti Kaisang ini dibiarkan, maka akan banyak orang ya memberikan sesuatu kepada keluarga, kepada istri, anak, keponakan. Tadi kan ada ceritanya kan, anaknya dapat sepeda ya, bukan langsung ke pejabatnya yang sebagai penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Nah, kita sama aja bohong. Nggak perlu kita ngomong pemberantasan anti korupsi kalau ternyata hal-hal seperti ini itu berlangsung, dibiarkan. Uangnya atau apapun, fasilitas, termasuk naik private jet, dinikmati oleh keluarganya, tapi itu tidak dikatakan sebagai gratifikasi karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara. Jelas itu tidak mungkin terjadi kalau bukan anaknya presiden. Kita tunggu sih sampai kapan.